Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, pada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan ta'lim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ulang lagi dari 105, halaman 105, sebelah kiri, dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris dari bawah. Tsumma lam anna ahwalan nasi tahtalifu bil qawli. Halamannya 105. Kenapa diulang? Soalnya pengajian malam Senin kemarin saya serak banget, jadi kurang mantep kalau nggak diulang nih. Iya, ini diulang makanya. Halaman 105, sebelah kiri dari bawah 6 baris. Sekarang bacanya tsumma lam anna ahwalan nasi. Ya, sebelah kiri 6 baris dari bawah. Sudah ketemu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ini masih lanjutan dari tentang yaumul akhir atau hari kiamat. Tsumma lam anna ahwalan nasi tahtalifu bil qawli indal qiyami minal kubur. Fabaduhum qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Fataqulul malaikatu hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Wa ba'duhum yunadi ya hasratana ala ma farrattu fi jambillahi fawajhuhu yaswaddu. Wa ba'du ahli la ilaha illallah yanfudu ra'sahu minat turabi wa yaqulu alhamdulillahi alladhi adhaba 'annal hazan. Maksudnya tsumma lam anna ahwalan nasi tahtalifu bil qawli indal qiyami minal kubur. Kemudian ketahuilah, iklam tu ketahuilah, anna ahwalan nasi, bahwa sesungguhnya keadaan manusia, tahtalifu bil qawli, berbeda-beda perkataannya,
indal qiyami minal kubur, ketika bangkit dari kuburnya. Jadi nanti begitu kiamat tiba, kalau manusia dibangkitkan dari kubur, mereka punya ucapan, punya omongan, tapi omongannya itu berbeda-beda. Berbeda-beda itu ucapannya. Di antaranya faba'duhum qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Sebagian mereka ada yang berkata, aduh celaka kami, ya wailana, aduh celaka kami. Man ba'atsana mim marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Jadi begitu dibangkitkan dari kubur, digiring ke padang mahsyar, sebagian manusia berkata begitu, ya wailana man ba'atsana mim marqadina, celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu di kuburan. Jadi di kuburan itu dianggapnya tempat tidur. Jadi berkata begitu tuh diantaranya, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Akhirnya ada yang menjawab. Siapa yang menjawab? Malaikat nih. Fataqulu lahumul malaika hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Maka malaikat berkata kepadanya, hadza ma wa'adar rahman, inilah yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul. Gitu. Jawab oleh malaikat, hadza ma wa'adar rahman, ini yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat rahman. Janji Allah melalui Al-Quran disampaikan oleh para rasul, oleh nabi maksud saya. Wa sadaqal mursalun, para rasul itu benar. Jadi nabi itu benar, menerangkan bahwa nanti ada hari kiamat. Begitu kiamat tiba, manusia dibangkitkan dari liang kuburnya, itu benar. Ini sekarang terjadi begitu. Itu nanti di hari kiamat ada begitu. Nah, kalau yang menjawab itu malaikat begitu, apakah manusia pada kedengaran? Kedengaran tuh. Jadi suaranya itu dikeraskan oleh Allah, melebihi pakai speaker. Melebihi itu. Iya, lebih keras daripada petir. Dari geledek itu lebih keras lagi. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Allah janji bahwa hari itu ada akhirnya, hari dunia itu ada akhirnya, yang disebut hari kiamat. Setelah kiamat tiba, manusia dibangkitkan. Ya ini begini. Begitu tuh. Itu di antara manusia ada yang punya perkataan begitu. Ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Jadi padahal dia di dalam alam kubur, tapi perasaannya seperti tidur. Kenapa? Ya sebabnya mengalami hari kiamat itu lebih dahsyat lagi. Nanti di padang mahsyar tuh urusan lebih dahsyat lagi. Maka walaupun di kubur itu orang itu mendapat siksa misalnya, dibandingkan dengan keadaan pada hari kiamat itu lebih ringan, maka dianggapnya kayak orang tidur. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Begitu tuh. Itu sebagian orang ada yang mengatakan begitu. Kita akan ketemu juga ya dengan hari kiamat ya. Ketemu, Masya Allah. Ngeri ya, ngeri. Terus kita teruskan halaman 106 paling atas. Wa ba'duhum yunadi ya hasrata ala ma farratu fi jambillahi fawajhu yaswaddu. Sebagian mereka ada yang memanggil-manggil. Yunadi itu memanggil-manggil. Ya hasrata, amat besar penyesalanku. Ala ma farratu fi jambillah, atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Fawajhuhu yaswaddu, maka wajahnya menjadi hitam. Jadi ada yang berkata juga, ya hasratana, ya hasrata alama farratu fi jambillah, wahai penyesalanku
kelalaianku tuh. Kelalaianku tuh. Jadi penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban dari Allah. Allah mewajibkan sholat, enggak sholat. Allah mewajibkan puasa Ramadan, enggak puasa. Allah mewajibkan haji bagi yang sudah mampu, tidak mau mengerjakan ibadah haji dan seterusnya. Itu nanti di sana merasa menyesal. Apalagi yang ahli maksiat menyesal. Orang yang ahli ibadah juga menyesal. Duh, kenapa hari ibadah kok menyesal? Menyesal melihat pahala begitu hebat. Menyesalnya, ya kalau begitu lihat pahala begitu hebat, saya ibadahnya lebih tekun. Duh. Maka menyesal juga di sana. Menyesal juga. Menyesalnya, kenapa saya nggak banyak tahajud? Kenapa saya kurang banyak. Iya, begitu. Kenapa saya kurang tekun? Menyesal juga. Yang ahli ibadah saja menyesal melihat pahala begitu. Apalagi yang ahli maksiat melihat siksa Allah begitu. Masya Allah, sudah menyesal sekali, menyesal. Itu diantaranya manusia sekian banyak ada yang berkata begitu. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Setelah berkata begitu, fa wajhuhu yaswadu, wajahnya jadi hitam. Wajahnya jadi hitam. Masya Allah, kayak apa ya, hangus begitu ya, hangus, wajahnya hangus. Kobong kata orang Jawa ya, kobongan. Kobong, ya Allah. Mudah-mudahan kita jangan termasuk yang ini nih. Jangan termasuk. Iya, gosong ya. Wajahnya gosong. Ya Allah, begitu. Itu diantara manusia ada yang berkata begitu. Ada lagi, ada. Wa ba'du ahli la ilaha illallah yang fudu ra'sahu minad drab wa yaqulu alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Sebagian ahli la ilaha illallah ketika di dunia sering membaca la ilaha illallah begitu, nanti begitu kiamat tiba bangkit, dia mengibaskan kepalanya dari debu. Dan ia berkata, jadi kepalanya digeleng-geleng, banyak debu, geleng-geleng, debunya pergi, terbang. Itu orang yang suka membaca la ilaha illallah. Setelah digeleng-geleng kepala itu, debunya hilang, dia berkata, wa yaqulu alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesusahan kami. Jadi orang yang sering membaca la ilaha illallah di sana nggak susah. Susahnya udah dihilangkan semuanya oleh Allah. Begitu bangkit dari kubur, terasa di sini ada debu, digibas-gibaskan begini. Akhirnya debunya hilang bersih. Sambil berkata alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan begitu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesulitan, kesedihan. Enggak sedih itu. Orang yang suka baca la ilaha illallah, maka seringlah membaca la ilaha illallah. Rasulullah pernah pesan tentang bacaan la ilaha illallah. Jaddidu imanakum. Tuh pesan Rasul. Jaddidu, perbaharuilah imanakum, keimanan kamu. Rasulullah pesan pada umatnya termasuk kita. Waktu Rasulullah berkata begitu, ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, kaifa nujaddidu imanana? Wahai Rasul, kalau Anda tadi ngomong perbaharuilah keimanan kamu, itu bagaimana cara memperbaharui? Kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara memperbaharui keimanan saya? Rasulullah berkata, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Cara memperbaharui keimanan yaitu dengan banyak-banyak membaca la ilaha illallah. Begitu. Jadi kalau kita sering baca la ilaha illallah, berarti sedang memperbaharui keimanan. Padahal kita sadar manusia itu memang ada kodratnya, kalau punya barang baru senang nggak?
senang. Bajunya baru, senang. Senang. Celananya baru, senang. Senang. Picinya baru, senang. Senang. Pokoknya manusia begitu memang. Dengan barang baru itu senang. 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 Maka Rasulullah berkata, perbaharuilah keimanan kamu. Caranya yaitu dengan banyak-banyak membaca la ilaha illallah. Maka senanglah kita membaca la ilaha illallah. Begitu. Apalagi Rasulullah pernah mengatakan, orang yang akhir ayatnya membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Orang yang akhir hayatnya lagi sekarat, Israel mulai bekerja, mau cabut nyawa tuh. Orang itu baca la ilaha illallah, masuk surga. Benar begitu? Iya benar. Kalau begitu saya nggak usah ibadah, nggak usah apa dari sekarang. Yang penting nanti kalau mau mati saya baca la ilaha illallah. Oh belum tentu bisa. Itu harus terbiasa. Dan orang yang senang membaca la ilaha illallah, pada hakikatnya bukan la ilaha illallah saja yang dikerjakan. Dia senang membaca la ilaha illallah, salatnya pasti senang. Jadi orang yang membaca la ilaha illallah pasti senang salat. Puasa Ramadan senang, ngaji senang gitu. Jadi nggak ada orang membaca la ilaha illallah asal diresapi dan dimasukkan ke dalam hati kok nggak senang salat, nggak ada. Orang yang suka baca la ilaha illallah Ramadan tiba nggak puasa, nggak ada itu. Nggak ada. Pasti senang baca puasa Ramadan, senang sholat, begitu. Sehingga sebab perintah Allah dikerjakan, maka nanti ketika mau mati baca la ilaha illallah. Tapi kalau dari awal-awal sudah yang lain yang dibaca, yang lain yang disebut, yang diangan-angan, yang lain dari la ilaha illallah. Ketika mau mati juga begitu, yang diingat selain la ilaha illallah. Kan pernah ada orang dari muda tuh jago judi, suka main perempuan. Perempuan yang dimainin itu bukan satu, ada namanya A, B, C. Dia terus gak mau ibadah sampai tua, gak mau ibadah, dan sampai dia sekarang gak mau ibadah. Waktu mau mati diajarin oleh keluarganya, Pak, zikir. Apa zikir? Iya, Pak, nyebut. Nggak bisa juga. Kalau ada yang jawab, Pak, sebut, nyebut Pak, put gitu. Iya itu. Ada begitu. Tapi aneh ini orang, kalau suruh zikir nggak bisa, nyebut nggak bisa, apalagi baca la ilaha illallah tidak bisa. Tapi maaf, orang ini masih ingat dengan dengan perempuan yang pernah jadi mainannya ketika muda. Disebut-sebut orangnya. Ya Allah, keluarganya itu heran. Ya babe ya, sama perempuan yang pernah dimainin dulu masih ingat disebut tuh. Begitu. Jadi apa kebiasaan dari mudanya terus dilakukan, dikerjakan terus sampai mati pun begitu. Masih ingat. Sama dengan orang yang dari awal-awal ini baca la ilaha illallah sampai akhir ayat pun baca la ilaha illallah. Gitu ya. Iya. Maka kadang-kadang kalimat itu dibikin puji-pujian ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Begitu kan? Ojo sira banget nggonmu bunga aning dunyo, malaikat jurupati larak lirik marang sira. Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris kan? Ojo sira banget, jangan terlalu nggonmu bunga aning dunya, senang-senang di dunia. Jangan senang-senang. Jangan terlalu senang di dunia. Malaikat jurupati, yaitu Israel, larak lirik marang siro, selalu mengintai kamu.
Jangan terlena kamu di dunia. Malaikat Israel selalu mengintai kamu. Oleh ngelirik malaikat Arab jabut nyawa niro. Israel mengintai kamu, mau cabut nyawa kamu. Tuh. Oleh jabut angen teni dawe kang moho mulyo. Kapan dicabut tuh seseorang oleh Israel? Nanti kalau sudah ada dawuh itu apa? Perintah dari Allah yang maha mulia. Cabut itu si A, cabut. Begitu. Sauwi seden dawuhi banjur tandang karo kondo. Sesudah ada perintah dari Allah, cabut si fulan, cabut. Tandung langsung sauwi seden dawuhi banjur tandang karo kondo. Aku iki sifat dermo kowe ra kena sumoyo. Orang, saya cuma menjalankan tugas. Suruh cabut nyawa kamu sekarang, saya cabut. Nggak boleh minta tunda-tunda. Nantilah, nggak bisa. Sekarang, begitu tuh. Itu Israel. Jadi Israel mengintai kita sekarang. Iya, kita diintai oleh Israel. Buka Stambuk ya, buku Stambuk ya. Stambuk. Ahmad Haiti. Masih lama. Begitu masih lama. Pak Haji Yamin. Masih lama juga. Pak Haji Yamin ya masih lama juga. Begitu. Semuanya. Ustaz Soleh. Masih lama juga, masih lama begitu. Biar bisa jadi imam terus. Begitu tuh. Tapi nanti kalau sudah sampai waktunya, nggak bisa. Ditunda-tunda lagi. Begitu tuh. Itu dibikin puji-pujian. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Begitu ya. Ya, kita teruskan. Wa ba'duhum al-akhar yaqulu la ilaha illallah walhamdulillah fayab yaddu wajhuh. Betul. Fayab yaddu wajhu. Dan sebagian mereka yang lain berkata tiada Tuhan selain Allah dan segala puji bagi Allah, kemudian wajahnya menjadi putih. Jadi sebagian begitu bangun dari kubur yang dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, kita bisa bangun. Setelah baca begitu wajahnya langsung putih, cemerlang. Bukan hitam seperti yang pertama tadi. Orang yang ahli maksiat wajahnya hitam. Tapi kalau orang yang ahli baca la ilaha illallah wajahnya putih. Putih ya. Walaupun orang kulit hitam. Iya, walaupun orang kulit hitam, wajahnya cemerlang, ada sinarnya nanti. Ada sinarnya. Apalagi yang memang ahli sholat. Rasulullah kan berkata, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku ya'tuna bakal datang nanti yawmal qiyamati pada hari kiamat hurran muhajjalin, wajah dan tangannya cemerlang. Kenapa? Min atharil wudu, sebab air wudu. Tuh. Jadi umatku termasuk kita insyaallah ya, nanti dibangunkan pada hari kiamat langsung wajahnya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar. Kenapa? Min atharil wudu, sebab ada bekas air wudu. Wajahnya kan dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh, cemerlang. Begitu. Maka nanti kalau kita di hari kiamat ketemu kawan butek, apa butek? Butek. Iya, wajahnya kelam, tangannya kelam. Pasti ini orang nggak pernah sholat, gitu. Iya, pasti nggak pernah sholat nih orang nih, nggak pernah wudhu kan, makanya jadi hitam. Tapi begitu ketemu dengan kawan, ya Allah wajahnya cemerlang, tangannya cemerlang, kakinya cemerlang. Iya, berseri-seri. Langsung aja, ente orang Senayan, iya, suka sholat pasti kamu. Kok tahu? Wajahnya, tangannya, kakinya bersinar. Begitu tuh, begitu ya. Ya Allah, itu inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah hurran muhajjalin min atharil wudu. Wajahnya, tangannya cemerlang, kakinya cemerlang sebab air wudu. Itu ibarat kuda. Ada kuda, tahu kuda? Kuda.
Kalau ada kuda sekujur tubuh bulunya hitam, wajahnya bulunya putih, kaki depan mulai apa namanya ini, pergelangan ya, putih kanan kiri, kaki belakang mulai pergelangan ke bawah kanan kiri putih. Bagus banget kalau ada kuda semacam itu. Kuda itu kalau orang Jawa bilang kuda pancal panggung. Kalau ada harganya mahal banget. Iya, kalau ada harganya mahal banget. Tapi hitam, bukan merah. Kan ada yang warna merah. Ini merah. Wajahnya putih, kakinya putih, depan putih, belakang putih. Kurang. Itu bukan pancal panggung. Yang pancal panggung bulu badannya hitam sampai leher ini, wajahnya putih. Kaki depan putih, kaki belakang putih, itu namanya pancal panggung. Kalau tahu kuda, orang yang tahu kuda, mahal banget tuh harganya. Iya, mahal banget. Jarang kuda yang semacam itu tuh jarang. Jadi orang yang ahli wudu nanti begitu tuh, wajahnya cemerlang, tangannya cemerlang, kakinya cemerlang, sebab sering wudu ketika ada di dunia. Begitu. Kita teruskan. Qala ba'dul ulama yuhsyarun nasu uratan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tuhsyaruna yaumal qiyamati hufatan ay bila na'lin uratan ay bila thawbin ghurlan bidomil ghaini al mu'jamati warra'i al muhmalati jam'u aghralu, betulnya aghralu bukan aghralu, aghralu kahumrin jam'u ahmaro ay ghairu mahtunin. Maksudnya qala ba'dul ulama yuhsarun nasu uratan. Berkata sebagian ulama, dikumpulkan manusia dalam keadaan telanjang. Jadi nanti manusia dibangkitkan dari kubur ketika kiamat tiba dalam keadaan telanjang. Enggak ada pakai baju, enggak. Celana enggak, sarung enggak, koko enggak, jubah enggak ada yang dipakai. Telanjang, uratan tuh. Berdasarkan apa ulama berkata begitu? Berdasarkan sabda Nabi. Sabda Nabi ini tuhsyaruna yaumal qiyamati khufatan. Mereka akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki. Khufatan tuh, telanjang kaki. Ay bila na'lin. Kalimat khufatan artinya tanpa sendal. Bila na'lin. Terus uratan ay bila thawbin. Kalimat uratan artinya telanjang badan. Telanjang badan. Ghurlan yakni tanpa pakaian, lagi belum dihitan. Belum dihitan. Jadi manusia lelaki walaupun di dunia sudah dihitan, nanti di sana belum hitan, belum hitan. Kita teruskan dulu. Ghurlan bidomil ghaini al mu'jamati. Kalimat hurlan dengan dibaca domah ghoinnya jadi hu begitu. Hu bukan hor tapi hu. Hurlan. Yang tertitik satu hurlan pakai ghoin di titik satu. Kalau nggak ada titiknya jadi apa? Ain. Ya kalau nggak ada titiknya urlan gitu. Ain ini bukan tapi pakai ghoin bertitik satu. Dan ro yang tidak bertitik, ro-nya tidak bertitik, hur tuh. Kalau bertitik jadinya apa? Hamzah. Ya, ini ro-nya tidak bertitik. Kalimat hurlan jamak taksir dari aghrolu. Tuh, aghrolu bukan aghrolu tapi aghrolu. Seperti lafaz khumrun, kahumrin tuh. Jamak taksir dari ahmaro, jam'u ahmaro. Jadi khumrin jamaknya ahmaro, hurlin jamaknya aghrolu, sama tuh. Ai ghairu mahtunina, yakni orang-orang yang belum dihitan. Tuh. Jadi sebagian ulama berkata manusia itu nanti datang di hari kiamat, dibangkitkan dari kubur, nggak pakai sendal, nggak pakai baju. Orang lelakinya masih dalam keadaan belum hitan, walaupun di dunia sudah dihitan.
Tapi di sana nanti tidak dihitan. Apakah mau dihitan lagi nanti di surga? Wallahu a'lam, itu urusan Allah. Urusan Allah begitu ya. Iya, begitu. Itu di akhirat nanti. Gitu. Jadi yang sudah dipotong oleh dokter kembali lagi. Waktu kita dipotong oleh dokter kan, ada yang pakai bengkong ya bahasa sini, pakai dukun sunat, bengkong namanya. Itu yang udah dipotong kan dibuang, kembali lagi nanti. Jadi belum hitan lagi. Begitu. Itu sebagian ulama ada yang berkata begitu. Itu pun ada dalilnya, tuhsyaruna yaumal qiyamati khufatan, uratan, begitu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, tub'atsun nasu khufatan uratan aljamahumul araku wa balagha syuhumal adhani. Dan berdasarkan sabda Nabi, manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang kaki. Khufatan, telanjang kaki. Uratan, telanjang badan, nggak pakai pakaian. Yang mereka dipasang tonggak pohon hingga mencapai cuping telinga mereka. Jadi ada hadis begitu, manusia nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang kaki, maksudnya tidak pakai sendal, telanjang pakaian, nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai cangcut, ya, nggak pakai. Dan dia itu dipasangkan apa tadi? Iya, tonggak pohon hingga mencapai cuping telinga mereka. Ada tonggak pohon tuh kanan kirinya tuh sampai segini nih, cuping telinga tuh, ya sampai sini nih, begitu tuh. Ini cuping, ya, cuping telinga ini. Wa balagha syuhumal adan, syuhum tuh ini nih. Ini apa orang sini bilangnya? Iya, yang untuk anting kalau orang perempuan itulah, orang perempuan. Begitu tuh. Itu sebagian pendapat begitu, itu berdasarkan hadis juga. Berdasarkan hadis juga. Kalau begitu ada yang bertanya lagi. Kalau begitu keadaan manusia macam-macam. Iya, keadaan manusia macam-macam. Di dunia juga macam-macam. Ada yang masalah makan aja lah, masalah makan. Ada yang suka rendang, ada yang suka sate, ada yang suka macam-macam kan, macam-macam tuh. Itu soal makanan. Kemauannya, kesenangannya ada macam-macam juga. Ada yang senang ngaji, ada yang senang sholat, ada yang senang ya macam-macam lah gitu. Itu keadaan manusia di dunia. Maka keadaan manusia di akhirat juga begitu, macam-macam. Wa qala ba'duhum yuhsyaruna fi akfanihim liqauli sallallahu alaihi wasallam innal mayyita yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Sebagian ulama berpendapat mereka digiring atau dikumpulkan dalam keadaan menggunakan kain kafan mereka berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mayit akan dibangkitkan dalam pakaian yang dikenakannya saat ia mati. Tuh. Jadi ada yang mengatakan manusia itu nanti dibangkitkan dari kubur berpakaian, tapi pakaiannya dengan pakaian yang dipakai ketika dia mati. Kalau orang Islam kan apa? Kain kafan tuh, kain kafan. Maka nanti kalau dibangkitkan kain kafannya masih ada. Kain kafannya masih ada. Lah kalau orang kafir misalnya matinya pakai blue jean, ya nanti pakai blue jean. Begitu, pakai blue jean. Cuma nanti bagaimana, apa nempel terus tuh pakai, nanti di belakang ada keterangannya. Di belakang ada keterangannya. Apa kain kafannya terus nempel terus, blue jeannya nempel terus, jubahnya orang Arab pakai jubah ya. Apa nempel terus, nanti di belakang ada keterangannya. Itu sebagian ulama berkata begitu. Qala al-Baihaqi wa yujma'u baina hadhihi riwayati bi anna ba'dahum yuhsyaru ariyan wa ba'duhum bi thiyabihi. Imam Baihaqi berkata, digabungkan antara riwayat-riwayat ini dengan kesimpulan bahwa sebagian mereka digiring dalam keadaan telanjang dan sebagian dalam keadaan dan sebagian mereka dalam atau dengan berpakaian. Tuh. Jadi riwayat-riwayat itu digabung
menunjukkan bahwa sebagian manusia dikumpulkan nanti dalam keadaan telanjang dan sebagian lagi dalam keadaan berpakaian. Itu menurut Imam Baihaqi. Ada lagi pendapat Ibnu Hajar. Waqala Ibnu Hajar, innahum yub'atsuna min kuburihim bi thiyabihim allati matu fiha thumma tatanatharu anhum indabtida'il hasyri wa yuhsaruna uratan. Ada lagi nih, Syekh Ibnu Hajar berkata, Ibnu Hajar sekarang, sesungguhnya mereka dibangkitkan dari kubur mereka dengan pakaian yang dikenakan ketika mereka mati. Kemudian pakaian itu terlepas dari mereka ketika mulai digiring dan mereka digiring dalam keadaan telanjang. Tuh ya. Jadi tadi diterangkan di depan, manusia nanti baik itu bangun dari kuburnya itu berpakaian menurut pakaian yang dikenakan, yang dipakai ketika dia mati. Kalau orang Islam kan dikafan, nanti berarti begitu bangun kain kafannya masih ada. Tapi begitu digiring ke padang mahsyar untuk dihisab, pakaiannya rontok sendiri. Akhirnya telanjang, nggak ada yang pakai pakaian lagi, sendal nggak pakai, pakaian baju celana sarung nggak pakai, telanjang bulan begitu. Padahal panasnya luar biasa, semuanya digiring ke situ. Nah, semuanya digiring. Maka kata Nabi, nanti ada 7 golongan pada hari kiamat akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang yang bersedekah pakai tangan kanan, tangan kiri enggak melihat. Dengan kata lain, orang itu sedekahnya ikhlas karena Allah. Iya. Sedekahnya pakai tangan kanan nih sedekah. Tangan kiri kan satu badan begini tapi enggak melihat nih. Begitu. Ini dengan kata lain orang yang bersedekah dengan ikhlas. Orang yang bersedekah dengan ikhlas, ngasih makanan untuk orang haji ikhlas, ngasih sumbangan untuk masjid dibangun ikhlas, ngasih sumbangan untuk yatim piatu ikhlas. Itu nanti ada dia dapat naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi orang itu adem rasanya. Adem. Terus mungkin ada awan di atasnya begitu ya. Ada awan. Seperti Nabi waktu mau dagang kemana? Ke Syam. Ke Syam waktu Nabi membawa dagangan, belum diangkat jadi Nabi waktu itu. Membawa dagangan Siti Khadijah ya. Iya, Khadijah. Kan jadi istrinya nanti ya. Ya, dagangan Siti Khadijah. Dijual di Syam. Diikuti oleh pembantu Khadijah namanya Maisarah. Enak dong diikutin Maisarah, laki perempuan. Jangan salah paham. Walaupun namanya Maisarah tapi lelaki. Namanya memang Maisarah tapi lelaki. Kalau di Indonesia Maisarah perempuan, itu Maisarah lelaki. Khadijah ngomong, Maisarah ikuti Muhammad. Coba bagaimana dagangnya. Gitu. Akhirnya Nabi berangkat naik onta, digituin oleh Maisarah. Mulai keluar dari rumah Khadijah, di atasnya langsung diikutin awan terus, nggak panas sama sekali. Terus sepanjang jalan sampai Syam. Waktu dagang di situ juga begitu, diikutin oleh awan, dinaungin oleh awan, nggak panas sama sekali. Maisarah juga heran, yang lain pada kepanasan, ini orang nggak panas sama sekali, soalnya ada awannya. Akhirnya dia dagang. Dagangannya cepat habis. Yang lain belum pada habis. Padahal dagangan itu dari satu bos, itu Khadijah. Udah selesai, Muhammad pulang, diikuti oleh Maisarah juga. Awan masih ngikutin terus. Sampai rumah masih ngikutin. Masuk ke rumah Khadijah. Duit diserahkan. Ini duit dagangan. Udah ngambil untung. Saya nggak ngambil untung. Ini semuanya katanya harganya misalnya 100 satu buah. Jumlahnya sekian, bisa serahkan semuanya. Jadi kamu belum ambil untung. Saya belum. Baru dikasih oleh Khadijah, nih ongkos untuk kamu.
Terus si Maisarah ditanya, sudah nggak ada Muhammad, bagaimana keadaannya? Mengherankan. Apa mengherankan? Begitu keluar majikan dari rumah, berangkat, diikutin awan terus. Jadi nggak panas, sama sekali nggak panas. Terus sampai di sana begitu juga lagi dagang, diikutin awan, nggak panas, nggak panas ya. Terus dagangnya bagaimana? Cepat sekali, cepat habis, gitu. Jadi bagaimana dagangnya? Ini gelas dari bos harganya 100 misalnya, saya mau jual 100, terserah mau ngasih ongkos apa, untung berapa pada saya. Mau ngasih alhamdulillah, nggak ngasih alhamdulillah. Kok ada pedagang begini gitu akhirnya banyak yang beli. Ini harian 100 ya, nih saya bayar 150, yang 50 bakal kamu gitu. Masya Allah. Terus dilaporkan semuanya oleh Maisarah. Makanya Khadijah akhirnya jatuh cinta. Oh begini keadaannya, berarti orang baik banget nih. Akhirnya Maisarah, Khadijah minta dilamarkan pada Nabi Muhammad SAW. Jadilah istrinya Khadijah berapa umurnya? 40 tahun. Nabi Muhammad baru 25. Tapi jadi jodoh. Akhirnya keturunannya ada Fatimah. Iya, Fatimah kan. Terus Fatimah punya anak sampai sekarang yang para habib begitu. Itu keturunan Rasulullah SAW. Begitu. Jadi nanti di padang mahsyar juga begitu. Orang yang suka ibadah, insya Allah dikasih naungan ya, dikasih naungan. Masih ada tulisan ini, halaman 107. Panggil yang atas. Wa jama'a ba'duhum aidon baina hadhihi riwayati. Faqala ba'duhum yuhsyaru kasian wa ba'duhum yuhsyaru arian. Sebagian ulama menggabungkan juga antara riwayat ini. Dia berkata, lalu mereka berpendapat, sebagian mereka digiring dengan berpakaian dan sebagian mereka digiring dengan telanjang. Jadi ba'duhum yuhsyaru kasian, sebagian mereka digiring kepada mahsyar kasian. Kasian bukan kasian bahasa Indonesia, tapi kasian berpakaian. Jadi sebagian manusia digiring dalam keadaan berpakaian, tapi sebagian dalam keadaan telanjang. Siapa yang berpakaian? Yaitu orang yang taat pada Allah. Taat pada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ya, termasuk yang berpakaian nanti di sana. Berpakaian. Tapi orang yang ahli maksiat itu arian, telanjang bulat. Masya Allah. Panasnya sudah begitu, telanjang. Bagaimana coba? Minta ampun gitu ya. Aw yuhsaruna kulluhum uratan thumma tuksa al-anbiya wa awwalu man yuksa sayyiduna Ibrahim. Aw yukhrajuna minal quburi bi thiyabi allati matu fiha thumma tatanatharu anhum inda batida'il hasyri fayuhsaruna uratan thumma yakunu awwalu man yuksa Ibrahim thumma ba'dahu nabiyuna. Atau digiring mereka semua telanjang, manusia telanjang. Kemudian para nabi diberi pakaian, para nabi dikasih pakaian. Kumpulkan para nabi itu, kasih pakaian. Dan nabi yang pertama diberi pakaian adalah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang dikasih pakaian pertama adalah Nabi Ibrahim. Aw yukhrajuna minal quburi bi thiyabi allati matu fiha. Atau mereka semua keluar dari kubur dengan pakaian yang dikenakannya saat mereka mati. Kemudian pakaian-pakaian itu terlepas satu demi satu ketika mulai digiring. Pakaiannya rontok. Lalu mereka digiring dalam keadaan telanjang. Kemudian orang pertama yang diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim, lalu Nabi kita Muhammad SAW. Begitu tuh. Jadi ada yang mengatakan lagi berpakaian, tapi pakaian yang dikenakan ketika meninggal. Nah begitu mulai digiring ke padang mahsyar, pakaiannya rontok. Saat itu para nabi dikumpulkan, dikasih pakaian. Nih para nabi kasih pakaian. Yang nabi yang pertama dikasih pakaian adalah Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim baru Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Ibrahim pertama dikasih pakaian? Nabi Muhammad kedua,
Bukannya Nabi Muhammad adalah Sayyidil Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para utusan. Kalau Nabi Ibrahim yang dikasih dulu, bukan Nabi Muhammad. Itu hikmahnya ada nanti. Wal hikmatu fi taqaddumi Ibrahim, itu nanti ya. Nanti hikmah itu akan kita pelajari pada malam Senin akan datang. Sebab waktunya sudah habis ya. Insya Allah nanti kita ketahui, oh kenapa Nabi Ibrahim dikasih pakaian terlebih dahulu gitu. Insya Allah nanti. Sampai di sini dulu. Dan saya ingatkan lagi malam Rabu pagi ya, Rabu pagi sudah sholat subuh. Rabu besok pengajian bulanan. Sebab Rabu besok jatuhnya Rabu pertama ya, tanggal 1 Desember. Jadi diharap jamaah pada sholat subuh berjamaah di sini untuk ngaji ya kitab burdah, kita ngaji nanti di sana ya. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiriyakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar ada jami'a billahi miftari. Allahumma ij'alna mauladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna ma min ahli syarr wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanaata wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.